要你管？好一个灵！给我展开这方天地！ Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Sword of Coming episode ke-13. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya kakek Yuan marah kepada Cempingan karena Cempingan yang telah mengincar nona muda dari Gunung Zengyang, yaitu Tauzi. Singkatnya, terjadilah pertarungan antara Cempingan dan juga kakek Yuan, yang dalam pertarungan itu Cempingan tentu saja tidak kesanggup melawan kakek Yuan, yang sampai pada akhirnya di saat Cempingan berada di kondisi yang terpojok, Cempingan tanpa sengaja mendapatkan bantuan dari Taman Fenglai. Dan di saat Cempingan mengalihkan perhatian dari kakek Yuan, ternyata Ningyao secara diam-diam membakar kediaman keluarga Li Hong untuk mengincar nona muda Tauzi, yang hal ini telah diketahui oleh kakek Yuan, membuat kakek Yuan marah dan akan pergi untuk menyelamatkan nona muda Tauzinya. Tetapi di saat itu malah dihentikan oleh paman Songchang yang juga memiliki dendam kepada Gunung Zengyang. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan pertarungan antara kakek Yuan melawan paman Songchang, yang dalam pertarungan tersebut mereka berdua saling beradu pukulan, yang setelah beradu pukulan di antara mereka berdua sama-sama menyudahi pertarungan mereka. Yang di sana juga ternyata keberadaan dari Tauzi, ia masih selamat dari pembakaran sebelumnya. Yang di sini juga Tauzi menyalahkan para anggota dari keluarga Si Hong yang tidak bisa diandalkan. Penetua Si Hong pun meminta maaf kepada kakek Yuan karena telah mengecewakannya kembali. Tetapi kakek Yuan menyadari bahwasanya hal ini merupakan kesalahan dirinya karena tidak bisa membaca rencana Cempingan dan juga Ningyao, dan ia berjanji kalau ia akan menghabisi nyawanya Cempingan. Di tempat lain, Cempingan dan juga Ningyao mereka berdua saling bertemu di sebuah rumah kosong. Di sini ternyata rencana mereka berdua melakukan penyerangan sebelumnya adalah untuk membuat kakek Yuan dan juga Tauzi ini mundur dari kota mereka, yaitu membuat kakek Yuan dan juga Tauzi kembali ke Gunung Zengyang. Di saat ini Cempingan berada di kondisi terluka dan ia meminta kepada Ningyao untuk berpaling sebentar agar dirinya bisa mengobati lukanya. Ningyao menerima permintaan itu, tetapi karena di sini Ningyao merasa kasihan kepada Cempingan yang kesusahan mengobati lukanya sendiri, Ningyao pun membantu Cempingan. Awalnya Cempingan tidak mau merepotkan Ningyao, tetapi Ningyao menjawab bahwasanya sebelumnya Cempingan juga telah mengobati lukanya, sekarang bergantian. Tetapi kakek Yuan ternyata ia masih belum menyerah, yang dimana ia sekarang telah melakukan pergerakan untuk mencari lokasi keberadaan Cempingan. Ia menggunakan kekuatan dari aura pendeteksinya, yang sampai pada akhirnya kakek Yuan telah menemukan lokasinya Cempingan. Ia pun dengan segera mengejar ke arah Cempingan. Sedangkan Cempingan dan juga Ningyao Cempingan sekarang telah berada di kondisi yang baik, yang di sini Cempingan memberitahu kepada Ningyao mengenai sebuah batu yang dapat digunakan oleh Ningyao untuk mengasah pedangnya agar semakin tajam.
Ningyao yang melihat batu ini menyadari kalau batu ini bukanlah batu biasa melainkan batu naga. Cempingan menjawab kalau memang batu ini merupakan batu yang ajaib karena dirinya selalu mengasah kapanya di batu ini dan menghasilkan kapa yang sangat tajam. Ningyao sadar bahwasanya batu ini merupakan batu ajaib yang sangat bermanfaat, yang di sini pun ia ingin meminta kepada Cempingan untuk membagi hasil batu naga ini, yang dimana jika urusan mereka berdua telah usai maka Ningyao akan mengambil separuh batu naga dan juga Cempingan mengambil separuhnya lagi. Tetapi Cempingan menjawab kalau ia tidak membutuhkan batu ini, yang dimana Ningyao diperbolehkan untuk mengambil semua batu naga. Tetapi Ningyao yang mendengar ini pun jadi curiga apakah Cempingan memang benar-benar suka kepada dirinya dan mencoba untuk merayu dirinya menggunakan batu naga, dan Ningyao pun langsung memarahi Cempingan karena niatan Cempingan tidak akan pernah bisa. Cempingan menjawab kalau dirinya tidak ada memiliki niatan seperti itu. Dirinya memang benar ingin menyerahkan batu itu kepada Ningyao. Tetapi di saat perdebatan tersebut, tiba-tiba saja Ningyao merasakan keberadaan dari kakek Yuan. Ningyao pun dengan segera menutup mulutnya Cempingan. Cempingan pun dengan segera mencoba untuk mencari cara untuk menghadapi kakek Yuan ini. Singkat cerita, kakek Yuan pun telah berada di dekat dari lokasi mereka, yang di sini Ningyao pertama berhadapan dengan kakek Yuan. Kakek Yuan telah menyadari kalau Ningyao merupakan orang yang telah membakar kediaman dari keluarga Li Hong. Ningyao tidak ingin melanjutkan pembicaranya dengan kakek Yuan, yang langsung pun terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Teknik berpedang yang dimiliki oleh Ningyao membuat kakek Yuan kaget karena tak menyangka Ningyao merupakan seorang pendekar pedang yang hebat. 你皮子倒是挺厉害。Yang sampai pada akhirnya juga Ningyao mengeluarkan teknik dari pedang terbangnya, yang hal ini pun semakin membuat kakek Yuan kaget. Apakah teknik berpedang tersebut berasal dari Tuan Chi ataupun dari keluarga Ruan? Tetapi Ningyao tidak menjawab perkataan tersebut. Sedangkan Cempingan sekarang tampak ia pergi ke sebuah titik, yang lalu pun kita diperlihatkan dengan rencana Ningyao dan juga Cempingan sebelumnya, yang ternyata Cempingan telah meminta bantuan kepada Ningyao untuk memancing kakek Yuan pergi ke suatu titik yang memiliki sebuah aliran sungai yang tenang tetapi memiliki lumpur yang berbahaya. Mereka bisa memanfaatkan tempat tersebut sebagai tempat jebakan bagi kakek Yuan. Yang di sini juga Cempingan telah mempersiapkan anak panahnya dengan diasah oleh batu naga sebelumnya, membuat tingkatan ketajaman dari anak panahnya Cempingan semakin meningkat, yang diyakini telah mampu untuk melukai kakek Yuan. Cempingan juga meminta kepada Ningyao untuk berhati-hati, tetapi Ningyao tidak membutuhkan hal itu dengan mengatakan kalau ia merupakan seorang ahli pendekar pedang di masa depan yang berbakat. Yang lalu pun tanpa Cempingan melanjutkan rencananya, yang ternyata di bagian titik pertemuan nanti Cempingan telah menaruh anak panah dengan jumlah banyak di sungai itu sebagai jebakannya. Sedangkan pertarungan antara Ningyao melawan kakek Yuan, dalam pertarungan mereka berdua, sekarang Ningyao telah mengalami luka akibat serangan dari kakek Yuan. Kakek Yuan juga bertanya kepada Ningyao, sebenarnya kau berasal dari sekte mana? Karena keahlian berpedangmu yang sangat hebat. Ningyao menjawab kalau kakek Yuan tidak pantas untuk mengetahui mengenai tentang sektenya. Yang hal ini pun membuat kakek Yuan merasa marah, dan ia menganggap kalau Ningyao sekarang sudah tidak akan mampu lagi untuk menyerang dirinya karena luka yang dimiliki oleh Ningyao. 最硬气大剑到底。 Benar saja, setelah itu Ningyao mencoba untuk memancing kakek Yuan ini ke tempat jebakan sebelumnya yang telah dipersiapkan oleh Cempingan. Singkat cerita, Ningyao pun telah sampai di lokasi jebakannya Cempingan, yang di sini Ningyao telah menunggu keberadaan dari kakek Yuan dengan terbang menggunakan pedang terbangnya. Kakek Yuan tidak lama kemudian telah sampai di lokasi tersebut, dengan di sini Cempingan juga telah mempersiapkan anak panahnya untuk mengarah ke kakek Yuan. Kakek Yuan di sini melihat Ningyao dengan berani berdiri di atas pedang terbangnya seakan tidak takut dengan dirinya, padahal ia sekarang berada di kondisi terluka, telah mengetahui kalau Ningyao sekarang telah membawa dirinya ke tempat jebakan yang telah dibuat oleh mereka.
Karena dengan kondisi seperti ini seharusnya Nio memutuskan untuk melarikan diri, tetapi malah memancing dirinya ke sini. Yang di saat itu tiba-tiba saja Campingan melepaskan tembakan anak panahnya ke arah jebakan mereka, yang seketika jebakan itu aktif menjatuhkan kakek Yuan ke dalam sungai yang kakinya tertusuk anak panah yang sebelumnya dipersiapkan oleh Campingan. Tetapi tak disangka-sangka kakek Yuan mampu untuk keluar dari jebakan tersebut dengan ia menyedot semua air yang berada di sana. Yang lalu kakek Yuan melepaskan serangannya yang seketika membuat arena itu menjadi hancur dan bebatuan terbang ke atas udara. Dengan bebatuan tersebut ia berusaha untuk menyerang Nio dan juga Campingan, yang sampai pada akhirnya kakek Yuan mampu mengenai lemparan batu raksasa ke arah Nio, membuat Nio tidak tersadarkan diri. Campingan berniat untuk menolong Nio, tetapi di saat itu kakek Yuan telah melihat keberadaan Campingan. Ia pun langsung memotong sebuah bambu menggunakan bambu itu menyerang ke arah Campingan, yang lalu pun diperlihatkan darah Campingan berada di bambu tersebut. Nio yang berada di atas udara melihat ini pun sangat marah karena ia mengira Campingan telah ditewaskan oleh kakek Yuan. Seketika membuat Nio dipenuhi oleh kekuatan aura berwarna emas yang menyelimuti tubuhnya Nio. Yang aura itu tak disangka memanggil pedang yang berada di jembatan pedang, yaitu pedang yang sebelumnya telah menghabisi naga di tempat ini. Semua orang yang berada di kota itu juga dapat melihat aura yang dikeluarkan oleh Nio, dan mereka menyadari kalau pedang naga yang berada di jembatan sepertinya telah menemukan pemilik barunya, yang di saat itu juga tanpa seseorang yang merupakan penghuni dari sungai sekaligus penjaga pedang naga juga telah mengetahui kalau Nio dapat memanggil pedang naga itu. Tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 你皮子倒是